Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang. Apa kabar? Tadi pagi sudah sarapan? Belum. Kenapa? Tidak ada waktu. Tahunya kesnya. Selamat diulang lagi. Sudah sarapan? Sudah. Apa tadi lauknya? Nasi goreng. Wah, yang masak siapa? Hebat dari ibu ya. Yang lain sudah sarapan? Ya nanti ada FBD ya. Masih pakai bekal atau saku? Oh ya. Baik, Pak Herawan ini masuk. Mohon maaf kakinya sakit ya. Kita akan meneruskan materi kita. Nah, persiapan dulu ya. Persiapan dulu. Baik, tema kita adalah sumber daya manusia. Apakah kalian sudah tahu sumber daya manusia? Belum. Kalian manusia? Kalian juga manusia? Berarti sumber daya manusia itu siapa? Siapa? Kita semua. Berarti manusia adalah kita semua. Kita punya sumber daya. Sumber daya itu artinya apa? Kesatuan. Baik, ini tema kita ya. Nah, tujuan pembelajarannya anak-anak. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari ini, kalian nanti bisa mendeskripsikan fungsi sumber daya manusia sebagai modal kemajuan bangsa. Tujuan yang kedua, menganalisis fungsi dan manfaat SDM. Dan yang ketiga, mendeskripsikan macam-macam SDM. Jadi, setelah belajar ini nanti kalian bisa mendeskripsikan. Kira-kira bagaimana? Tertarik? Tertarik tidak? Sebelum Oke, saya akan presentasi dulu ya. Harusnya hari ini 32 kelas 8C. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Nomor absen? Oh, Sabta. Oh ya, Sabta. Sabta itu absen berapa? Oh, ya. Terus satunya? Gendis. Gendis nggak masuk lagi. Wah, sering sakit apa tadi? Oh ya. Baik, semoga kalau temanmu sakit, kita doakan supaya segera sembuh ya. Siapa yang ingin sakit? Tidak ada ya? Oke. Berkaitan dengan sakit, berarti berhubungan dengan tema kita. Oh ya. Berhubungan dengan tema kita yaitu di mana Ramadina menari, di mana Ramadina menari. Oke, sebentar. Nah, ini ada gambar. Ini gambar apa nih ya? Gambar coba. Siapa? Bekerja. Orang bekerja di mana ya? Yang kanan ini. Kalau ini kira-kira betul mana? Kira-kira pendidikannya antara yang di kantor sama di pabrik di mana ya? Kantor ya. Rata-rata di kantor minimal lulusan apa? Sarjana. Perguruan ini ya. Baik. Kali ini Pak Heran ada tamu. Ya, ada tamu dari teman-teman dari universitas. Silakan nanti kalian bertanya berkaitan dengan mengapa Mbak kakak-kakak ini belajar di universitas. Ya, berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Ketua kelas mana ya? Hakim? Kamu saya minta memanggil tamu kita. Ya. Kevin. Ya. Silakan.
gambar tadi yang satu bekerja di kantor nanti bergantinya yang satu di kafe. Kakak-kakak ini nanti yang mana? Silakan nanti yang bertanya kenapa kakak-kakak itu pilih seperti itu. Nah, silakan ya. Kalau tidak ingin langsung bekerja silakan nanti silakan bertanya. Monggo. Ada yang bertanya? Yang bertanya siapa? Ada? Ya tanya. Mumpung ada kakak-kakaknya. Nanti tidak ini. Nanti tidak. Nanti kalau bertanyakan ini ya. Ya tanya dong. Kalau tadi biasanya tertarik untuk bertanya. Silakan dicatat ya. Nanti ada diskusi masalahnya. Jadi apa yang disampaikan kakak-kakak ini nanti di. Siapa yang bertanya? Bertanya? Tidak. Nama perkenalan dulu satu. Ya, perkenalkan nama aku Zilki. Nama aku Andi. Perkenalkan nama aku Kai. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kartika. Nama aku Sevi. Silakan bertanya kalau penasaran atau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Kak, kenapa ambil jurusan bahasa Inggris? Jadi, pertanyaannya dari siapa namanya? Karena sastra Inggris itu kan nggak terfokus di sastra doang, kita juga ada translation, kita ada media, kita ada linguistik. Jadi kita nggak cuma belajar bahasa Inggrisnya doang, kita bisa membagi cerita, kita bisa analisis apa yang ada di masyarakat sekarang. Jadi macam-macam deh. Nah, salah satunya kita lagi bikin drama yang mungkin teman-temannya nanti bisa ikut nih kita. Ya, sudah. Kalau misalnya aku sendiri kan aku punya salah satu penjurusan yang aku pengen lanjutkan itu di jurusan media. Nah, media sendiri kan ini mempelajari tentang di masyarakat kita sekitar dan masukin teori-teori yang ada di media. Nah, aku sendiri tuh sebenarnya suka mempelajari manusia. Jadi aku tuh pengen fokusnya di HR atau enggak di humas. Ya. Makasih Aldo. Pak mau bertanya? Ya Putri? Ya. Mumpung ketemu dong anaknya. Ya, saya ingin bertanya, saya memaklumi ini mungkin masih belum terbuka ya. Ya. Kakak-kakak ini, kenapa kok hari ini tadi datang ke SMP satu Daken dalam rangka apa itu? Apa karena enggak? Jadi kita datang ke SMP 1 Jaten ini karena emang ada program dari universitas yang namanya itu MBKM, dan itu kita buat program latihan atau kayak pemberdayaan SM sekolah atau desa. Kebetulan program yang kami pilih itu adalah program di mana kita akan mengajarkan bagaimana cara
perguruan tinggi. Apa yang menjadi harapan bagi peningkatan sumber daya manusia Indonesia? Kan yang dari Sukoharjo, kalian. Biar nanti adik-adik ini, anak-anak ini bisa menginspirasi. Karena di Indonesia ini pendidikan sangat penting ya Pak. Jadi mungkin harapannya ke depannya sumber daya masyarakat yang ada di Indonesia ini lebih bisa menempuh jenjang pendidikan yang berkualitas sehingga ke depannya nanti kehidupannya bisa kualitas hidupnya bisa lebih meningkat. Nah, kehidupannya berkualitas dan anak-anak dengan pendidikan semakin tinggi. Harapannya seperti itu. Nah, Mbak, yang sebelahnya. Oke. Apakah saat ini Mbak manusia Indonesia yang berpendidikan sarjana itu persentasenya banyak apa sedikit? Bisnis atau mungkin membuat UKM sendiri, maksudnya seperti yang warga itu jadi bisa dijaga. Oke, terima kasih. Terus siapa nih? Ini bertanya masih banyak juga belum ditanya. Udah. Jadi, ya. Apakah generasi muda Indonesia itu punya keinginan untuk membawa Indonesia semakin maju? Coba saya ingin bertanya pada kalian. Bagi generasi muda, apakah ingin bangsa Indonesia semakin maju? Tangannya lewat apa tadi? Perguruan tinggi itu juga pendidikan. Pendidikannya bisa lebih baik lagi ke depannya. Tapi kalau teman-teman di sini punya mimpi untuk mengejar perguruan tinggi, itu sangat dianjurkan karena perguruan tinggi itu bisa mengejar kualitas hidup seperti yang disampaikan tadi, dan semoga di saat kalian sudah menginjakkan waktu untuk perguruan tinggi, pendidikan Indonesia bisa lebih dan meningkat kualitasnya. Oke, terima kasih Mbak. Ini perkenalkan, kelas ini adalah kelas khusus yang olahraga, atlet-atlet ini. Atlet-atlet dari SMP 1 Jateng. Ada poli dari Nah, Mbak, yang dari sini. Saran, ini adalah calon atlet. Apakah penting seorang atlet ini punya pendidikan yang baik? Kalau menurut aku pribadi itu penting teman-teman. Karena apa? Karena setahu saya untuk masuk ke UNS itu bahkan untuk atlet ketika mereka meraih sertifikat, kemenangan, piala maupun ya pokoknya ketika mereka menang itu bisa menjadi poin plus ketika mendaftar. Terlebih lagi kalian mendaftar di fakultas olahraga di Manakah. Jadi buat teman-teman yang merasa ingin kepercayaan yang bisa sama sayurkan, boleh. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, anak-anak, apakah apa yang disampaikan oleh kakak-kakakmu dari UNS ini menginspirasimu? Ya. Inspirasinya seperti apa? Untuk apa? Untuk apa? Hah? Ini kan dari perguruan tinggi. Inspirasinya untuk apa? Dari motivasi apa? Meningkatkan pendidikan, tidak hanya lulus SMP ya. Pengen sampai perguruan tinggi. Nah, luar biasa sekali. Kita doakan adik-adik ini dan kakak-kakak ini nanti cita-citanya tercapai, terkabul, dan bisa untuk digunakan membangun bangsa Indonesia agar semakin menjadi maju, negara kita tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Terima kasih atas kehadirannya di kelas ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, sukses ya. Sukses teman-teman.
kalian kakak-kakakmu dari UNS. Nah, untuk lebih lanjut, memperdalam materi ini Pak Iras ada pertanyaan. Silakan nanti kalian bisa menjawab. Ada 3 pertanyaan berkaitan dengan pengetahuan kalian tentang sumber daya manusia. Kita mulai yang tadi ada 3, silakan langsung tulisannya gitu ya. Nah, ini kita mulai pertanyaan pertama. Nah, nanti yang mana ini? Oke. Pertanyaannya adalah, nah ini kemajuan suatu negara ditentukan oleh A, manusia yang berkualitas, B, hanya kekayaan alam siapa? Kekayaan semacam pengetahuan dan bersenjata. K, yang benar. Kemajuan suatu negara ditentukan oleh A. Sumber daya manusia yang berkualitas. Coba kita lihat jawabannya A ya, yakin? Kita klik A. Oke. Nah sekarang nanti akan kita kenali jawaban. Tadi betul apa salah? Kita lanjut lagi putar. Ini masih ada 2 soal. Apa yang nanti? Cara meningkatkan sumber daya manusia. Amin. Cara meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Melalui pendidikan, yakin? Yakin. Oke, coba. Disingkat. Berapa caranya ya? Nah, sekarang tinggal 1 pertanyaan. Ini Putri Gemdi, Putri dong jawab ya. Apa yang dimaksud sumber daya manusia? Nakuta, Alvita. Ya, pertanyaannya dulu baca dulu. Apa yang dimaksud sumber daya manusia? Jawabannya A. Supaya lebih mencapai tujuan kebangsaan. Benar-benar yakin itu? Oke, coba kita lihat. Nah, oke. Nah, lalu permainan selesai. Nah, kemudian kita lihat, kita tampilkan jawabannya benar apa salah ya. Wow, benar. Jadi ini jawabannya apa yang maksud dengan sumber daya manusia adalah upaya penting mencapai tujuan organisasi. Ya. 2, bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan sekolah ini? Berarti ya, kalian ini sudah berupaya meningkatkan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, kemajuan suatu negara ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Contohnya negara Eropa. Maju nggak ya? Sekarang silang sangat maju karena sumber daya manusia berkualitas. Apakah kalian ingin meningkatkan sumber daya manusia dirimu itu? Ingin? Apakah kalian ingin meningkatkan diri? Caranya apa? Lalu pendidikan dengan cara belajar, menuntut ilmu sampai nanti jenjang yang tertinggi. Oke. Baik anak-anak, tadi kalian sudah paham tentang apa itu sumber daya manusia dan bagaimana caranya dan manfaatnya untuk apa. Nah, sekarang kita akan lebih lanjut. Materi kita ini hari ini membahas tentang kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang pertama, nanti kita akan membahas sumber daya manusia yang merupakan kajian penting dalam perusahaan tadi, betul ya? Lalu yang kedua, manfaat sumber daya manusia. Tentunya di sini manfaat sumber daya manusia bisa perusahaan, bangsa dan negara juga keluarga, ya. Lalu yang ketiga, jenis sumber daya manusia ada terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan terlatih, tenaga kerja siswani dan tenaga kerja rohani. Saya ini bertanya ke depan, coba Nabila, ambil depan sini. Ya, Nabila. Ya. Nah,
bengkel. Nah, bengkel apa ayam ini? Oh, ban, tambal ban. Ya. Kalau menurutmu bengkel tambal ban itu berupa diperoleh dengan cara belajar di sekolah atau mungkin karena pengalaman sehari-hari? Itu pengalaman dari ayahnya ayah saya. Oh, gitu. Jadi Aku dari kampung terus lalu diikuti oleh ayahmu dengan melanjutkan bengkel tambal ban tadi ya. Apakah bengkel tambal ban itu hasilnya bisa mencukupi kebutuhan keluarga? alhamdulillah bisa Pak. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada Nabila anak putri, apakah besok ini melanjutkan usaha bengkel bapaknya itu? Enggak. Kenapa? Karena saya mempunyai cita-cita yang sendiri. Apa cita-citanya? Di sini insya Allah bisa masuk timnas Indonesia. Masuk timnas Indonesia. Oh, tangannya ini. Ya, saya ingin bertanya kepada Devano. Devano, saya ingin bertanya, apakah kalian karena calon atlet ya, ingin jadi atlet toh? Nah, apakah pelatihmu ini menurutmu punya kemampuan yang lebih hanya sebagai seorang pemain? Karena ada punya pelatih, pelatihmu siapa? Pak Sis sama Pak Jalu, Pak Jianto. Pak Sis itu pekerjaannya apa selain pelatih? Polisi. Pak Sujianto apa? Guru ya, benar kan? Guru olah. Nah, jadi pelatih bola voli itu punya profesi lain ya, tapi polisi dan guru. Berarti selain jadi atlet dulu mereka sekolah lagi apa enggak kira-kira? Hah? Enggak? Oh iya, jadi setelah nanti tidak jadi atlet dia bisa menjadi apa? Punya bakat. Nah, apakah usaha atlet dan tetap sekolah itu merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia? Tujuannya untuk apa? Jadi tadi kan dulu beliau itu akses sama Jianto kan atlet voli adalah waktu itu, tapi tetap sekolah dan sekarang pekerjaannya polisi dan guru, gitu ya. Nah, apakah atlet dan terus sekolah itu bisa meningkatkan sumber daya manusia? Bisa. Tujuannya untuk apa? Ya, kira-kira umur atlet itu sampai umur 60 tahun masih bisa menjadi atlet? Tidak. Paling berapa umur? Berapa? Atlet maksimal umurnya berapa? Berapa ketahui? Eh? 30 tahun masih bisa? Tapi masih bisa dikembangkan sampai nasional, internasional atau 30 tahun kira-kira? Tidak. Berarti setelah 30 tahun itu tidak jadi atlet toh? Ya. Bagaimana makanya hidupnya? Karena sekolah tadi ya, dan aku tetap sekolah. Nah, sekarang coba jelaskan, apakah selain menjadi atlet tetap meneruskan pendidikan itu bermanfaat untuk hidupnya? Tetap jelaskan di bahasanya yang tadi ya, dilihat sana di shooting. Seorang atlet harus tetap, dan seorang atlet harus tetap untuk agar setelah tidak saya banter mau suaramu banter ya, seperti itu bagus ya.
Ketika oke, bisa teman ini. Tepuk tangan. Ya. Oke ya. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada berangkatnya Dinda. Dinda, apakah kalian melihat cita-citamu apa kira-kira? Menjadi orang sukses, misalnya pekerjaannya apa orang sukses? Bisnis, berarti pengusaha ya. Jadi orang sukses itu pengusaha yang punya banyak uang gitu ya. Cita-citanya itu. Nah, menurut Dinda, apakah pendidikan seorang pengusaha itu harus tinggi atau banyak pengalaman yang lain? Bisa yang tinggi juga ya, karena orang yang pindah bisnis juga harus pindah juga dalam orang ini, karena biar tidak dibohongi orang saat apa ya, ya itu biar orang itu bisa mempercayai dirinya sendiri kalau dirinya itu bisa. Oke, menurut Dinda, kira-kira agar menjadi seorang pebisnis sukses, apakah sekolah formal itu penting? Selain sekolah formal, apalagi mencari biar dia punya kemampuan juga itu harus lewat apa? Bisa internet, bisa belajar sendiri, dari orang-orang yang sudah berhasil Berarti orang sukses itu pasti sumber daya manusia tinggi apa enggak? Tinggi. Tahu caranya sekarang? Coba jelaskan. Lihat depan sana, lihat kamera. Bagaimana caranya menjadi seorang pengusaha sukses? Menurut saya cara menjadi orang sukses besok harus belajar. Menurut saya, untuk menjadi orang sukses yaitu satu, bisa menempuh pendidikan yang tinggi dan mencari informasi yang sesuai dengan tujuannya, dan mencari informasi tentang gimana sih caranya menjadi bisnis yang baik, yang sukses dan beretika yang baik. Dengan cara belajar atau mencari informasi dari internet, kita bisa mempelajari bahwa belajar itu tidak tentang teori. Oke, terima kasih tepuk tangan. Baik, ada 3 contoh temanku. Ternyata bisa menjelaskan. Ya, di kantor, bicara harian kan, pinter depan itu belajar. Siapa tahu ini bermanfaat. Nah, sekarang kita lanjutkan diskusi. Temanya ini ada 4 tema. Nanti silakan kalian mengambil ke depan sini temanya. Sudah saya siapkan. Ini ya. Sudah saya siapkan. Kita bagi jadi 8 kelompok. Nah, kelompoknya adalah sesuai minat kalian. Karena kalian kelasnya kelas olahraga, silakan nanti pilih ini. Satu kelompok 4 orang, beragam secara gender, laki-laki maupun perempuan, sesuai minatnya ya. Nah, saya mulai dari yang
Pilihan pertama. Nanti silakan duduk jari, lalu nanti berkumpul menjadi satu ya. Angkat besi, duduk jari. Rumput, depan keluar dulu, belakang sana. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Salam rahayu. Salam kebudayaan. Salam NKRI. Salam Pancasila. Salam Pramuka. Salam perjuangan. Salam pendidikan. Salam persatuan. Salam keadilan. Salam lintas agama. Selanjutnya dibacakan oleh Macam-macam sumber daya manusia. Secara umum, sumber daya manusia dibagi menjadi dua. Satu, sumber daya fisik. Energi yang tersimpan dalam tubuh manusia menyebabkan manusia dapat bekerja dalam berbagai bidang. Misalnya bidang perindustrian, transportasi, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pemerintahan. Dua, sumber daya mental. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir adalah hal yang sangat penting karena berpikir adalah landasan utama bagi kebudayaan. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya dapat mengolah sumber daya alam untuk kepentingan hidupnya. Sehingga dapat mengubah keadaan seperti kemajuan ilmu dan teknologi. Ya baik, sudah cukup itu. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke, karena sudah lama nggak ada yang mau ditanyakan, kita tutup. Tepuk tangan untuk kelompok.
Fungsi manfaat mata bagi sumber daya manusia. Oke, berarti peningkatan sumber daya manusia itu penting apa tidak? Melalui apa pentingnya tadi? Jalur pendidikan. Pendidikan itu bisa formal sekolah, bisa yang non formal yaitu pengalaman di luar sekolah. Makanya pendidikan itu sepanjang hidup. Dan kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh apa? Sumber daya manusia. Jenis sumber daya manusia tadi ada sumber daya manusia terampil, terdidik, ya apa namanya? Sumber daya manusia terlatih gitu ya. Nah, lalu manfaat sumber daya manusia adalah untuk kemajuan kalau di perusahaan, perkembangan perusahaan, kalau di keluarga, kira-kira ada nggak manfaat sumber daya manusia di keluarga? Ada tidak? Manfaat di keluarga ada tidak? Apa misalnya? Nah, kalau misalnya orang tuamu mohon maaf pendidikannya rendah, pekerjaannya kira-kira pekerjaan yang rendah apa pekerjaan yang tinggi? Yang penghasilannya rendah apa tinggi? Nah, kalau sekolah rata-rata kalau sekolahnya tinggi mendapatkan pekerjaan yang penghasilan lebih banyak apa sedikit kira-kira? Berarti manfaat untuk keluarga ada tidak? Siapa yang ingin memperbaiki kehidupan keluarga? Siapa yang ingin memperbaiki? Saya, siapa yang tunjuk jari loh? Oke, baik, semuanya ingin meningkatkan sumber daya manusia untuk keluarga. Tepuk tangan. Nah, kita akhiri anak-anak. Yang ketiga, ulangan. Silakan, ini ada 4. Dikerjakan di kertas ini saja, lalu nanti kalian jawab, ya toh? Kita kerjakan dulu. Silakan. Siap ya, ada 4 soal. Kerjakan. Bukunya tutup. Ya, bukunya tutup. Boleh dicobain boleh. Silakan kerjakan. Terima kasih pertemuan kali ini mata pelajaran UPS dengan tema sumber daya manusia sudah selesai dan kalian sudah rangkaian dari awal sampai akhir tadi asesmen. Semoga nanti selesai koreksi hasilnya bagus. Ada yang nilainya 100 semua? Ya. Oke, Pak Iwan, terima kasih. Materi berikutnya kita akan bahas masalah indeks pembangunan manusia berkaitan dengan materi hari ini. Indeks pembangunan manusia adalah bahwa secara keseluruhan pembangunan manusia itu akan berkaitan dengan kemajuan bangsa yang diukur tingkat pendidikannya, kesehatannya, dan akhirnya menunjang pada kesejahteraan. Maka ada negara yang diukur negara sejahtera dan negara bahagia. Di dunia itu nomor 1 adalah negara Jerman. Kita akan bahas depan. Saya akhiri dulu, mohon maaf kalau Pak Iwan ada banyak kekurangan dan semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.